Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Cek. Waalaikumsalam. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah Pak. Oke, bentar ya, kita persiapan dulu ya. Sambil menunggu teman-teman yang belum join, silakan semua bagi yang belum masuk ke grup untuk segera masuk ke grup ya. Karena nanti di sana akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu kita adakan diskusi lebih lanjut secara tertulis ya. Link grupnya saya kirim ke ini, ke grup MPKM ya. Coba saya cek apakah sudah saya kirim ke grup MPKM. Iya, sudah saya kirim ke grup MPKM. Kalau bagi yang belum terkirim, belum menerima di grup MPKM, saya tulis di chat di sini ya. Ya, itu di
Ini yang join sudah berapa ini? 18, masih baru 18 dari 50 yang terdaftar, masih baru 18, belum ada separuhnya ya yang sudah masuk.
Oke, kita cek dulu berapa yang sudah hadir ya. Masih 19. Kurang dari separuh ya. Kurang dari separuh dari yang terdaftar. Akan kita mulai 10.15.
Oke, kita buka saja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita pelajari bermanfaat, mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu mendapat kemudahan untuk mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, mbak-mbak, mas, mahasiswa peserta workshop karya tulis ilmiah 2025 yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelum dimulai, mungkin kalau sinyalnya stabil, kemudian kuotanya cukup, tolong bisa on cam ya semua ya, supaya kita bisa kelihatan interaksinya seperti apa. Karena aneh rasanya kalau dalam suasana workshop yang daring begini, saya tidak bisa menangkap ekspresi dari teman-teman semuanya. Oke, tolong semua bisa share screen ya. Oke, mbak-mbak dan mas kalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan mengapa kita perlu mempelajari membuat karya tulis ilmiah. Ya. Ini mengapa seperti itu didasari karena teman-teman alumni daripada D4, TIF, bahkan D3, MIF, TKK ataupun S1 juga di tempat yang lain. Oh iya, ini perlu saya sampaikan, ini sebenarnya yang masuk di dalam pendaftaran workshop kali ini tidak hanya dari Poli C ya, tidak hanya dari TIF, ada yang dari lintas program studi, mungkin ada yang dari bisnis digital, ada yang dari program studi di luar kampus utama seperti di Nganjuk, Sidoarjo. Nah, ada juga bahkan yang terdaftar di saya, tercatat di saya itu dari universitas lain. Jadi ini terbuka sifatnya. Mungkin kalau dari hari ini masih yang bisa join baru 18 orang. Di hari-hari yang akan datang, saya harapkan bisa lebih masif lagi sehingga lebih banyak yang datang. Ya, karena di akhir pertemuan ini nanti saya akan mencoba menggiring atau memberikan petunjuk bagaimana cara memasukkan hasil karya kita, baik itu berupa hasil karya workshop atau hasil penelitian atau karya kita yang kemarin ke dalam format jurnal. Nah, nanti di akhir itu apabila jurnalnya itu sudah bagus begitu ya, penulisannya sudah sempurna, kemudian dari hasil review saya itu ya, itu akan saya danai untuk
masuk ke jurnal supaya teman-teman semua bisa merasakan, bisa mengalami, mempunyai karya tulis yang sudah live begitu ya, sudah tercatat sebagai karya tulis ilmiah yang sudah online di Google Scholar, minimal di Google Scholar. Nanti apabila itu yang bagus dan itu kemudian indeksingnya diakui oleh yang lain seperti DOI, kemudian DOAJ, Open Access Journal itu ya, DOAJ, itu nanti juga akan tercatat di sana hasil karyanya teman-teman itu. Nah, sebelum mengarah ke sana, coba sekarang sambil di online di on-kan ya videonya, saya akan memberikan contoh beberapa jurnal bimbingan saya itu ya, dimana kemarin itu adik-adik ini, mas-mas ya, tepatnya mas-mas itu kakak tingkat itu sudah berhasil memenangkan lomba-lomba PKM dan kemudian menghasilkan produk-produk karya, workshopnya itu masuk ke jurnal ya. Ya, monggo di share on cam kan. Ya, selamat datang Mbak Tasya. Sudah bisa on cam. Nah, sambil menunggu teman-teman bisa ini ya, bisa on cam ya, saya akan menunjukkan ini nih. Ya, semua sudah bisa melihat. Bisa melihat ini? Ya. Ya, ini adalah situs Google Scholar saya. Jadi kalau teman-teman semua sudah punya akun di Google, baik itu Gmail maupun Polyj, itu teman-teman bisa mengakses Google Scholar. Scholar ya, Google Scholar. Nah, nanti halamannya seperti ini. Di sini tertera hasil karya saya semua, mulai dari tahun 2000 sekian ya, dari 2014 ini kan, ini sudah masuk semua ke sana. Hingga yang terbaru itu yang 2025. Ah, ini 2025. Ini adalah produk dari inovokasi kita. Nah, yang kemarin. Ini yang di greenhouse ya, yang di atas. Yang di kontrol nursery itu, kopi. Ini 2025. Ini belum ada yang mencitasi karena dia masih baru. Nah, ini yang akhir 2024. Ini adalah juga yang kemarin. Ini MP Quick, penelitian dari pendanaan Bima Kemdikbud Saintek sekarang ya. Dulu Kemdikbud Ristek. Nah, kita langsung loncat aja ke yang paling banyak citasinya. Ini adalah pelatihan pengelolaan Open Journal System di kampus wilayah Setapal Kuda. Nah, ini yang paling banyak citasinya. Ini tahun sorry. Itu kalau tadi saya urutkan per tahun ya. Sekarang saya urutkan per citasi, per pengunjung ya. Maaf. Nah, ini yang terbanyak adalah yang ini nih. Nah, ini yang tadi itu yang saya sampaikan bahwa ini adalah
hasil karya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa PSDKU Sidoarjo. Nah, di sini ada nama saya, ada Mas Bayaki, Mas Sauki, terus Mas Rizky Aziz, terus teman-teman yang lain juga. Ini pernah mendapatkan pendanaan PKM dan hasilnya laporan penelitian PKM-nya itu kami masukkan ke jurnal. Nah, coba kita buka ya apa yang ada di sini. Nah, ini bentuk tampilan jurnalnya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah hasil karya program kreativitasnya mas-mas yang di sana itu. Nah, perancangan sistem penyiraman otomatis pada greenhouse guna meningkatkan kualitas bibit tanaman anggur. Nah, ini penyiraman otomatis. Ini kita coba lihat isinya. Ini nanti detailnya nanti linknya nanti saya bagikan ya sebagai contoh aja ya. Nah, ini di sini ada isinya, ada alat-alatnya, dia bercerita tentang alat-alatnya, Arduino dan sebagainya. Ada desain ininya, desain sistemnya, kemudian alur flowchart-nya. Ini yang sudah jadinya, desain 3D dan sebagainya. Dan ini sebenarnya masih desain, teman-teman. Nah, sedangkan yang kita kerjakan itu kemarin di workshop, itu kan lengkap ya. Mulai dari laporan itu sudah ada semua, mulai dari desain, implementasi, sampai pengujian. Kalau kita mengacu pada ini kita bisa memecahnya menjadi 3 karya tulis, teman-teman sekalian. Kita desainnya itu bisa kita munculkan, bisa kita karya tuliskan sendiri, kemudian pembuatannya, implementasinya, screenshot tampilannya itu bisa kita buatkan jurnal tersendiri, bahkan pengujiannya pun bisa kita jurnalkan sendiri. Maka dampaknya apa? Dampaknya kembali ke sini. Nanti di linknya Google Scholar ini jadi banyak karyanya teman-teman sekalian. Dan ini, karena ini sudah diindeks oleh Google Scholar, dan ini sifatnya internasional kan ya, jangkauannya internasional. Lalu perlunya apa? Pentingnya apa teman-teman sekalian? Ketika semua teman-teman nanti sudah lulus, baik itu nanti mau studi lanjut ambil S2, bahkan sampai S3, itu akan tetap tercatat karya tulis Anda sebagai catatan portofolio di sini. Coba teman-teman semua lihat, di sini ada karya saya yang 2014. Nah, ini terdatabase oleh dia. Artinya apa? Kalau teman-teman nanti mau ambil S2 misalnya ya, bahkan nanti ambil S3, ketika ditanya pas tes gitu ya, kan tes itu pasti ada, mau masuk S2, mendapatkan beasiswa, interview itu ada. Ditanya, dulu pernah mengerjakan produk apa? Karya tulisnya apa? Teman-teman bisa memunculkan ini, menampilkan ini. Itu ada di Google Scholar saya, Pak, akunnya. Bisa diklik penelitiannya, itu jurnalnya di sini. Nah, itu satu ya. Satu. Manfaatnya yang pertama. Lalu manfaatnya yang kedua apa? Manfaatnya yang kedua adalah ketika teman-teman misalkan, wes gak ingin studi lanjut, wes mau kemana? Kerja di industri, Pak. Oke, nggak apa-apa kerja di industri. Di industri pun begitu. Tes itu ada kalanya tidak hanya berupa teman-teman memasukkan daring data-data secara online, dikirim lewat email, lewat mungkin ada yang boleh pakai WhatsApp gitu ya. Nah, tapi di step kesekian nanti ada event interview misalnya, baik itu interview itu daring atau luring. Nah,
pasti ditanya, portofoliomu apa, Mbak? Gitu kan. Itu nanti bisa kita tunjukkan ini sama HRD-nya, sama karyawan, pokoknya yang berkompeten ya, sama manajernya. Saya sudah pernah membuat karya tulis ini, membuat penelitian ini, membuat produk ini, linknya ada ya. Maka kemarin kan saya memfasilitasi teman-teman kalau membuat aplikasi itu di-upload di server saya, yaitu salah satunya linknya masih ada, masih aktif. Kemudian bentuk karya tulisnya ada secara jurnal loh ya, tidak secara laporan akhir workshop. Karena kalau laporan akhir workshop atau praktikum atau praktek ya, itu nggak akan berguna banyak di industri gitu ya. Tapi karya tulis ilmiah yang sifatnya live, yang seperti ini, itu akan diperhatikan, dilihat gitu ya. Oh, pernah membuat ini. Oke, itu ya. Tuh. Itu sudah dua manfaatnya. Satu, kalau teman-teman sebagai mau ambil studi lanjut seperti itu, ini bisa menjadi link portofolio. Ketiga, kalau di industri, kedua, kalau di industri itu seperti itu. Lalu kalau sudah kerja sekarang, baik itu kerja di industri atau menjadi dosen lah kayak saya gitu ya. Kalau jadi dosen atau sudah kerja, apalagi sebagai peneliti gitu ya, kan kita nggak tahu nasib orang ya. Siapa tahu di antara teman-teman semua nanti ada yang jadi peneliti, mungkin sampai jadi profesor dan sebagainya gitu kan. Ya amin. Gitu. Atau jadi dosen lah gitu ya, jadi dosen seperti saya gitu kan. Nah, ketika teman-teman semua menjadi dosen, nanti kalau teman-teman ingin membuat satu penelitian, kalau dosen itu salah satu tugasnya, wajibnya di samping mengajar, itu ada dua lagi. Kewajiban yang utamanya dosen itu harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Maka tugasnya dosen itu sebenarnya tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu yang pertamanya itu Dikjar, persentasenya hanya 30%. Kemudian 33%. Kemudian sisanya yang 64%. Ya, 60 berapa? 67%. Yang 67% itu adalah penelitian dan pengabdian. Nah, itu kalau teman-teman ingin melakukan penelitian dan pengabdian secara mandiri, penelitian pengabdian secara mandiri boleh, tapi biayanya mahal. Contoh ya, kemarin kayak penelitian kita atau pengabdian masyarakat yang harus ke lokasi-lokasi, ke greenhouse, membangun greenhouse, itu tidak cukup dengan 1 juta, 2 juta. Itu ratusan juta. Bahkan penelitian pun juga seperti itu. Kalau pengen punya penelitian yang bagus, dananya tidak cukup 1 juta, 2 juta, 10 juta, kurang 10 juta itu. Itu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Seperti matching fund kita kemarin itu 300. Nah, kemudian di Nurseri juga begitu, 140 sekian. Yang di kandang ayam itu juga 300. Nah, seperti itu lah. Terus bagaimana sistem kompetisinya gitu kan? Karena ini yang mau mengajukan minta dana itu kan seluruh Indonesia kan ya. Nah, itu harus ada di dalam proposalnya itu, kita harus menampilkan, menunjukkan yang namanya rekam jejak. Nah, rekam jejak itu, track record, itu ditunjukkan dari pernah membuat jurnal apa saja. Pernah menulis, pernah bercerita kepada umum, kepada khalayak, bahwasanya pernah melakukan penelitian itu, pernah membuat produk itu, pernah membuat pengabdian masyarakat itu di masyarakat gitu. Nah, maka ini penting sekali. Nanti ini disitasi namanya ya. Kalau di dalam jurnal atau di dalam laporan akhir juga itu pasti ada. Di bab 2 itu ada di tinjauan pustaka. Kemudian itu harusnya sebaiknya mensitasi karya kita sendiri.
nanti itu akan menunjukkan rekam jejak bahwa kita kompeten untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, itu pentingnya teman-teman di sini. Nah, contoh ya, saya waktu itu ingin mengajukan penelitian yang inovokasi, yang nursery, yang kita kerjakan di Arjasa itu. Ya, itu berangkat dari mana? Berangkat dari sini. Perancangan sistem penyiraman otomatis pada greenhouse. Sama kan topiknya? Cuman objeknya yang kita rubah. Kalau yang ini di anggur, nah yang di itu kopi. Bibit kopi. Yang ini bibit anggur, yang itu bibit kopi. Tapi secara IT, teknologinya sama. IoT-nya sama, penyemprotan otomatisnya sama. Kita upgrade di Arduino-nya. Arduino-nya kalau yang ini yang awal ini masih belum online IoT-nya. Ini masih pakai Arduino biasa. Kalau yang di nursery itu sudah benar-benar bisa kita remote pakai internet. Nah, oke, sambil saya ingatkan lagi teman-teman untuk bisa on cam ya. Mbak siapa nih? Mbak Cantika, terus siapa juga ini yang sudah bergabung bersama kita? Mas Angga, Dania Angga. Terus, nah ini saya khawatir ini salah ini. Cowok apa cewek karena tidak on cam. Delanda Firdausi. Nah, itu tolong semua ya, teman-teman sambil bisa, karena saya tidak semuanya kenal teman-teman ya. Ada yang dari adik tingkat gitu, yang bergabung gitu ya. Ada juga dari universitas lain. Oke. Ini yang ingin saya tampilkan sebagai daya tarik pertama adalah ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Nanti materi ini akan saya share sebagai bekal teman-teman semua. Oke, semua sudah bisa kelihatan ya. Ini kita masih di tab 1 pendahuluan. Apa saja yang harus kita pelajari di awalnya? Pertama, pemahaman dasar tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu ada banyak, teman-teman. Tidak hanya skripsi saja, ini tergantung sama levelnya. Ini saya tambahi ya. Oh, enggak, sudah ada. Ini skripsi, ini untuk S1. Jadi, jangan main-main loh, teman-teman. Skripsi itu sebagai bagian dari scientific writing atau karya tulis ilmiah. Nah, ini tak tulis ya supaya teman-teman mancep. Nanti kalau ada dosen lain bilang scientific writing, Anda sudah mencoba untuk mengerjakan itu di skripsi scientific writing. Nah, maka kenapa kok teman-teman itu ketika mengerjakan workshop itu diminta untuk membuat laporan? Dan ini sebenarnya sebuah langkah untuk mempersiapkan Anda untuk bisa membuat scientific writing. Meskipun saya masih lihat beberapa hal itu masih kurang. Masih harus, karena kegiatan menulis itu adalah jam terbang. Ibaratnya gini, teman-teman itu kalau SMA dulu kan pernah ya, disuruh oleh dosennya, gurunya membuat mengarang gitu kan ya. Kalau tidak pernah ngarang gitu ya, jarang nulis gitu kan, pasti yang di benak itu apa yang mau ditulis itu gimana gitu kan, cara mengungkapkannya apa gitu, padahal semua ide udah banyak gitu kan. Ayo, misalkan
Mbak siapa nih? Mbak Laila itu, Mbak Laila Wulandari ya. Mbak Laila Wulandari. Coba ceritakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa semester 1 misalnya, semester 2 gitu. Padahal itu sudah pernah dialami sendiri. Tapi nulisnya gimana gitu kan? Pasti akan banyak kata-kata saya. Ya. Pagi hari saya bangun, kemudian saya mandi, kemudian saya makan. Nah kan saya gitu ya. Padahal itu bisa bisa bukan dimanipulasi ya, bisa dikreasikan dengan kata-kata yang lain misalnya. Nah itu butuh jam terbang. Itu yang paling sederhana wis. Dari kegiatan kita sehari-hari kok kita disuruh nulis. Nah, pasti seperti itu. Belum lagi penggunaan kalimatnya itu karena bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan itu beda-beda. Bahasa tulis karya tulis ilmiah sama bahasa gaul sama bahasa kita membuat tutorial itu beda. Kalau tutorial kan step by step gitu kan. Klik tombol A, kemudian tombol B. Nah, itu tutorial. Tapi kalau bahasa gaul kan beda lagi kan. Kayak teman-teman paling tidak ngechat temannya di WA gitu kan. Nah, komen-komen gitu, status gitu kan. Nah, itu bahasa-bahasa gaul biasanya. Tapi ketika kita ngomong dengan karya tulis ilmiah, susunan dari kalimat baku itu beda. Tidak seperti itu. Nah, itu harus dibiasakan juga. Nah, kita kembali ke sini. Skripsi itu merupakan bagian daripada karya tulis ilmiah, scientific writing. Itu S1. S2, nanti kalau mau lanjut S2, ketemu lagi sama yang namanya tesis. Tesis pendalamannya sudah di atasnya skripsi. Kalau skripsi ini di 4, itu level kompetensinya, KKNI-nya, itu level 6. Itu S1. Kalau tesis itu level 7 biasanya. Level 7 atau 8. S2. Sedangkan disertasi ini S3, level 9. Paling tinggi. Nah, sekarang apa bedanya skripsi, tesis sama disertasi? Nah, ini untuk persiapan teman-teman yang akan mengambil skripsi di semester yang akan datang, PKL dan sebagainya. Apa bedanya? Skripsi, teman-teman itu menerapkan teori, algoritma, metode dari yang sudah pernah diterapkan, itu boleh. Hanya merubah objeknya, hanya merubah lokasinya gitu ya, boleh. Contohnya kayak yang tadi, penyemprotan otomatis dari bibit anggur ke bibit kopi, boleh sudah. Metodenya sama. Atau kalau kita ngomong AI ya sekarang ya, artificial intelligence ya, atau sistem cerdas lah, intelligent system ya, metodenya sama. Kita pakai machine learning misalnya. Machine learningnya apa? Machine learningnya adalah CNN. CNN itu ada banyak varian, ada ResNet, ada macam-macam wis. Nah, CNN 1 sama CNN 2 itu kita bedakan. Yang satu CNN A, yang satu CNN B. Terus objek penelitiannya sama. Yang diteliti, misalnya koi. Koinya sama. Tapi yang satu pakai CNN A, yang satu pakai CNN B. Cuman ini hanya mengimplementasikan metode tersebut, algoritma tersebut. Outputnya boleh sama, boleh tidak. Hasilnya itu boleh S1. Seperti bimbingan saya sekarang tuh, ada namanya Mas Ade sama Mas Rifki. Itu pakai CNN.
Yang diteliti apa? Kehamilan domba menggunakan USG. Algoritmanya CNN, sama-sama CNN, tapi beda arsitektur. Datanya sama, datanya domba hamil. Untuk membedakan, untuk menentukan mana yang hamil, mana yang tidak. Itu boleh S1. Algoritmanya sendiri sudah ada, kalian tinggal mengimplementasikan, datanya sudah ada, tinggal ngoding, terus nguji akurasi. Nanti melaporkan akurasinya itu. Itu di level skripsi, itu boleh. Ya, boleh. Terus ada lagi. Ini perbaikan dari penelitian yang lalu, yang sudah dikerjakan kakak tingkat yang lalu. Ya. Contohnya saya di 2018 itu saya membimbing namanya Mas Andre. Mas Andre itu meneliti tentang kecelakaan lalu lintas, metodenya namanya Kamins namanya. Nah, udah selesai skripsinya tahun 2018 yang lalu, Kamins. Nah, sekarang metode itu dipakai lagi sama Mbak Nila. Metode Kamins juga. Tapi untuk menentukan, bukan menentukan, untuk mengklastering ya. Kamins itu kan metode clustering. Metode untuk mengklasteringkan tingkat kematian ibu dan anak di Jember. Datanya beda. Metodenya sama, persis. Alurnya, cara ngitungnya sama, persis. Plek. Itu boleh. Jadi, algoritma yang sudah ada, beda data, beda objek. Boleh. Itu sudah boleh. Dan nanti, produknya GIS. GIS, Geographic Information System, menggunakan metode Kamins. Perlu diketahui, Kamins itu salah satu metode di dalam machine learning. AI juga. Machine learning itu ada banyak. Ada Kamins, ada KNN, ada CNN. Ya, pokoknya intinya machine learning itu ada 3, teman-teman sekalian. Bisa untuk clustering. Bisa untuk yang kedua, itu prediksi. Nah, ini yang sering salah paham atau salah ini ya. Prediksi itu sering diartikan dengan ramalan, tapi saya lebih suka pakai nama prediksi. Itu yang satu clustering, prediksi, yang terakhir klasifikasi. Nah, itu machine learning. Di dalamnya machine learning nanti ada banyak. Nah, itu mau di-combine di algoritmanya, diobrak-abrik segala macam, itu boleh. Tapi jangan khawatir, masih satu metode saja itu cukup untuk lulus S1 ya. Jadi nggak usah berat-berat, mengimplementasikan yang sudah ada aja. Ambil dari yang penelitian yang terdahulu, yang dari punyanya kakak tingkat, kemudian di remake, dikerjakan lagi, boleh, sudah. Ambil aja nanti pakai topik. Oke. Sekarang tesis. Ya. Tesis itu bedanya pendalamannya ya. Pertama, datanya harus real. Tidak boleh data dummy atau cuma sekedar ngambil dari datasetnya orang. Kalau S1 itu boleh ngambil dari Kaggle, dari data sekunder namanya, boleh. Kalau tesis itu harus penelitian langsung. Datanya itu harus data primer. Kemudian metodenya itu baru. Ada metode yang sudah usang-usang itu dipakai lagi, nggak boleh. Harus baru. Meskipun teman-teman sudah pernah dipakai orang, tapi paling tidak ya 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun terakhir gitu ya. Nggak boleh metode yang 2010 misalnya dipakai lagi di 2025, nggak boleh. Apalagi 2000-an.
nggak boleh. Paling ya 2010, 2020 ke atas gitu ya. Ya CNN gitu ya. CNN yang apa gitu. Itu. Dan outputnya biasanya kalau skripsi ya, skripsi itu jurnal nasional teman-teman. Outputnya nanti di skripsi itu ketika habis ujian ya, revisi gitu. Banyak dosen-dosen yang minta masuk jurnal nasional. Kalau tesis ini hati-hati, tesis ini sudah internasional ya tesis ini. Baik dia conference maupun jurnal, konferensi ya. Ini tesis ini levelnya S2 ini internasional sekarang udah. Ketika saya dulu ngambil S2 masih boleh jurnalnya konferensi nasional, tapi sekarang udah nggak boleh. Nah, sekarang yang nasional itu di skripsi. Jurnal nasional atau seminar nasional, webinar itu masih boleh di skripsi. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke disertasi yang S3, pertanyaannya, loh Pak, katanya sekarang boleh gak skripsi gitu ya. TA gak skripsi katanya boleh. Ya, yang TA penghargaan masih boleh. Kalau yang skripsinya dihapus itu katanya kan menteri yang lalu ya. Nah, nggak tahu sekarang ganti menteri, ganti kabinet ya. Ganti kabinet, kemudian ganti menteri sampai 2 kali. Aturan yang baru kayak apa? Belum keluar. Tapi apapun yang terjadi, mainstreamnya ya, baseline-nya teman-teman harus mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Baik nanti mau ke jurnal atau ke skripsi atau enggak, paling tidak harus ini. Yang TA penghargaan dan sebagainya ya harus masuk ke sini, karya tulis ilmiah, KTI. Harus masuk ke jurnal. Kalau nggak masuk ke jurnal, nggak bisa lulus. Tetap aja. Nah, lalu disertasi. Disertasi ini S3, teman-teman. S3 itu tidak boleh ada yang sama. Metodenya harus benar-benar baru. Tidak boleh ada yang pernah pakai. Jadi benar-benar baru. Justru kalau ada yang baru, nggak boleh, nggak bisa lulus. Kalau S2 kan tadi masih boleh kan ya. Nah, disertasi ini pokoknya metodenya yang aneh-aneh. Yang tidak pernah ada di bumi ini baru muncul di disertasi itu. Iya, benar. Serius. Contoh ya. Mendeteksi keberadaan jin menggunakan IoT. Ya, itu belum pernah ada itu. Ayo, mendeteksi keberadaan jin menggunakan mesin learning gitu ya. Belum pernah ada. Sampai sekarang. Harus nyeleneh ini pokoknya. Saya ketika ngambil S3 dulu, disertasi, saking bingungnya nyari metode yang belum pernah dipakai orang, akhirnya saya mencampur 5 metode jadi satu. Namanya hybrid method. Ya, jadi metode yang lama-lama dulu, yang sudah pernah, yang dulu konvensional, itu namanya dari teknik industri itu ada metode group technology, ada bill of material. Saya gabung menggunakan AI, genetic algorithm, sama fuzzy AHP. Fuzzy-nya sendiri satu metode, AHP-nya sendiri metode di decision support system. Jadi 5 metode. Nggak ada yang kayak gitu wes, karena saking bingungnya sudah. Nggak lulus-lulus. Karena saking bingungnya, dan itu boleh. Dan itu ketika saya cari di jurnal manapun yang menggabungkan 5 metode itu sekaligus, itu nggak ada. Untuk mencapai satu output. Nah, itu buat teman-teman kalau yang nanti mau ambil sampai S3, monggo amin ya robbal alamin. Jadi triknya begitu ya. Itu S1, S2, S3. Nah, tapi nanti kita fokus dulu persiapan yang sekarang nih, yang S1 itu yang skripsi. Terus artikel jurnal. Artikel jurnal itu inti dari semua ini nanti dimasukkan di dalam jurnal. Jadi ambil inti-intinya saja, Mbak. Mas, ya. Diambil inti-intinya saja. Misalkan
pembuatan aplikasi absensi otomatis gitu ya. Nah itu kan ada step-step tuh biasanya kita ada survei, desain, perancangan, itu kan desain kan ya, perancangan, terus implementasi, pengujian. Nah kan stepnya itu kan pasti kita kalau bikin. Nah itu dipecah-pecah. Nah itu bisa masuk artikel jurnal, makanya yang tadi itu saya bilang. Nanti kita lihat formatnya kayak apa. Sebenarnya formatnya itu sama, semua jurnal itu sama seperti itu, rumusnya sama. Tinggal kita masuk-masukkannya aja. Nah, itu bisa kita pecah. Ya. Desainnya bisa kita jurnalkan sendiri. Implementasinya bisa sendiri, pengujiannya pun bisa sendiri. Itu masuk jurnal. Nah, kalau makalah itu ya kayak teman-teman membuat laporan itu yang setiap hari mengerjakan praktikum. Nah, itu seperti itu. Itu namanya makalah. Nah, laporan penelitian ini biasanya ini kayak saya membuat penelitian itu ada laporan kemajuan sama laporan akhir. Isinya laporan proyek kita. Sampai berapa persen menghabiskan dana berapa, bagaimana kendalanya, ada kendala apa, dan next nanti akan menyelesaikan apa. Nah, itu laporan penelitian ya. Ada dua bentuknya laporan penelitian. Satu laporan kemajuan, yang terakhir adalah laporan akhir. Kalau laporan kemajuan itu menunjukkan progresnya kita, progress report. Kalau laporan akhir itu laporan lengkap. Di situ nanti diceritakan targetnya, prototipenya udah jadi apa belum, laporannya seperti hasil pengujiannya seperti apa, seperti itu ya. Itu laporan penelitian. Nah, ini struktur umum, ini rumusnya teman-teman. Ini tak tulis ya. Ini sebenarnya rumus umum di karya tulis ilmiah ini dikenal dengan IMRET. Ini singkatan seluruh dunia, jurnal seluruh dunia, karya tulis seluruh dunia. Itu di sini. IMRET itu bahasa Inggris. Introduction, pendahuluan, ya. Metode, methods, result, and discussion. Nah, ini apa nih? Result and discussion. Hasil dan pembahasan. Result and discussion. IMRET. Nah, biasanya opsional. Conclusion. Kesimpulan. Wes, jurnal seluruh dunia itu kayak gini formatnya. Tinggal ngerubah fontnya tok. Di Indonesia ya begini. Di luar negeri, Amerika, Saudi Arabia, Lithuania, Norwegia, Uruguay, ya kayak gini rumusnya. Sampai ujung dunia pun ya rumusnya kayak gini wes. IMRET ini. Iki yang penting ya, rumusnya. Tak blok merah. Nah, nanti ketika kita ketemu segala macam template, itu tinggal mengarah ke sini. Atau kita nggak tahu template-nya pun, itu langsung kita poin-poin aja. Yang masuk IMRET apa gitu ya. Nanti makanya kalau kita langsung bilang aja kodenya. Ini kok profesor sadunia diomongi IMRET tahu
ya, Imret gitu ya. Jadi kalau kalian sudah punya konsep, sudah punya penelitian gitu ya, langsung aja di poin-poin Imret ya, Introduction, Method, Result, Discussion. Nah, jurnal sak dunia itu kan banyak ya, ada ribuan, bahkan jutaan ya sak dunia itu. Template-nya beda-beda. Tapi ketika kalian sudah mempoin-poin di dalam Imret seperti ini ya, itu mau masuk ke jurnal A, jurnal B, jurnal C, tinggal berubah template aja, kopas pindah, kopas rubah gitu. Karena apa? Karena jurnal sak dunia itu, karena yang jutaan jurnal itu tadi, itu ada yang sulit, ada yang gampang masuknya. Ketika kita di-reject, ditolak untuk masuk ke jurnal tertentu, kita dengan mudah, kalau kita sudah punya format Imret, itu kita masukkan. Kita kopas masuk gitu ya. Begitu di-reject di sana, kita kok. Nah, saya sama Mbak Nila itu yang kakak tingkat yang sekarang skripsi itu sering seperti itu, sering di-reject juga. Tapi kita kolaborasinya, collab-nya, kita nulisnya pakai Google Docs langsung. Jadi Imret ini kita buat pakai Google Doc dulu. Yang penting ide-idenya, gambar-gambarnya, data-datanya, taruh dulu semua. Nanti sambil kita nyari jurnal mana yang tepat. Oh, jurnal ini Evran Jurnal misalnya, internasional, atau jurnal yang terindeks Scopus, jurnal apa, Eureka misalnya. Kita tinggal ngambil, oh template-nya ini. Nanti kopas pindah, menyesuaikan autornya siapa, susunannya, ngasih email, kayak gitu. Nanti kita simulasikan. Di pertemuan ketiga. Nah, kenapa kok dibuat 3 pertemuan? Karena ini sebenarnya tidak selesai dalam 1 semester. Dan tidak selesai dalam 1 tahun. Karena apa? Ya balik mana ini jam terbang itu tadi loh. Yang saya sampaikan jam terbang. Hari ini saya masih cerita tentang pendahuluan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu kan. Pertemuan kedua, saya akan menceritakan atau menyampaikan tools ya, apa yang kita pakai supaya cepat. Yang ketiga, nanti kita langsung coaching klinik. Coaching kliniknya itu kita ambil berbasis dari penelitian kita kemarin yang MBKM, semua apapun judulnya kita angkat. Ya, nanti teman-teman bikin tim ya, 5 orang gitu ya. Nanti saya seleksi yang terbaik, saya bayarin masuk jurnal internasional. Nasional. Kemahalan ya internasional, Kak, lutut duit itu. Ya, ada nanti mungkin yang bisa kita seleksi, yang bagus, tak masukkan internasional. Ya, saya cari nanti yang jurnal yang bagus, yang free, yang gak bayar. Kita challenge sama-sama. Jadi gitu, ya. Supaya teman-teman nanti punya sejarah lah ya, kuliahnya itu. Selama kuliah bisa membuat karya ini gitu. Nanti saya sudah link dengan teman-teman. Makanya kalau cuma yang datang ini cuma 20 eman ya. Karena saya punya slot gratis itu 5. Slot diskonan 5. Jadi punya 10 saya. 10 jurnal. 10 voucher jurnal. Nah, yang 10 itu dari mana? Yang 5 yang saya danai sendiri, yang 5 gratisan. Karena di jurnal tersebut itu bilang kalau untuk mahasiswa skripsinya saya gratiskan apa? Oke ya Bung ini. Nah, eman kan? Rugi kan kalau kita tidak nyoba. Kalau teman-teman mau terbit sendiri nanti ya bayar gitu kan. Di jurnal yang lain gitu. Orang ya rata-rata bayarnya 150-an lah. Yang terbit itu nasional. 100, 150 gitu kan. Nah, ini kesempatan ini nanti kita sama-sama, nanti saya bimbing bagaimana cara nulisnya. Bagaimana supaya bisa masuk. Nanti saya danai. Dari penelitiannya kemarin. Atau kalau yang kemarin tidak masuk di dalam MBKM kita, yang tidak masuk di dalam tim MBKM saya, mau join atau bikin
jurnal sendiri gitu ya. Boleh. Datanya dari mana? Dari workshop ya. Workshopnya teman-teman kan laporannya sudah jadi, laporan akhirnya sudah jadi. Ya udah, yuk nanti di format Imret begini, nanti kita masukkan jurnal. Nanti kita poles. Ya. Di pertemuan kedua besok saya nanti akan menyampaikan tools, dan tools itu sebenarnya sudah umum. Kalau misalkan saya cuma memperkenalkan saja, di samping itu teman-teman nanti bisa browsing di YouTube itu ya, ada tutorialnya lengkap di sana mengenai itu. Dan tools itu sebenarnya sekarang sudah wajib lah dipakai lah kalau semua ingin melakukan membuat karya tulis ilmiah. Karena kalau tidak begitu repot. Repotnya ketika nanti berubah ide dan sebagainya. Contoh ya, contoh. Saya tadi kan bilang itu di bab 2 di tinjauan pustaka itu kan harus menceritakan rekam jejak. Lah kita menceritakan tentang sesuatu itu. Sesuatu itu misalkan nih dosennya agak-agak rewel gitu ya, agak-agak maksudnya agak-agak kritis gitu ya, bukannya rewel tapi kritis, kita hargai lah kemampuan intelektualnya beliau ya. Saya minta jurnalnya teman-teman kalau mau ambil skripsi dari 5 tahun terakhir. Nah, disamakan kan artinya sama S2 kan? Yang tadi saya bilang sama tesisnya. Padahal kalau skripsi S1 boleh masih, tapi kan biasanya dosen itu menghendaki kebaruan ilmunya supaya program studinya maju. Ya, gak masalah sih, itu kita hargai ya, memang benar. Nah, nyari sekarang 5 tahun terakhir gitu kan. Lah teman-teman masuk Google Scholar satu-satu. Kayak saya dulu itu ya. Nyari penelitian yang kayak gitu disuruh membuat state of the art. State of the art itu penelitian yang terdahulu, yang pernah mendahului. Itu disuruh nyari 200 state of the art. Disuruh mencari 200 daftar pustaka. Itu bisa berbulan-bulan saya nggak keluar dari perpustakaan itu. Bener ini. Sampai habis uang jajan, uang makan berapa puluh ribu itu, beli teh kotak, beli sarapan, sampai berbulan-bulan itu nggak keluar dari perpustakaan Brawijaya. Ya gitu aja terus, karena nggak nemu-nemu. Zaman dulu ya, pakai Google Scholar, nyari Google Scholar biasa. Nah ini ada tools nanti namanya Publish or Perish. Mungkin ada teman-teman ada yang udah tahu itu. Dalam 1 detik, ketika kita masukkan kata kunci tertentu, misalnya Internet of Things untuk pertanian kayak gitu ya. Dalam 1 detik, mau nyari 1000 literatur yang ada hubungannya sama itu bisa. Artinya, kalau teman-teman disuruh membuat state of the art, tinjauan pustaka dari apa yang sudah penelitian terdahulu, nyari 1000 jurnal aja, dalam 1 detik selesai. Zaman sekarang. Tapi ada catatan. Apa catatannya? Koneksinya harus mumpuni. Balik meneh masalah teknis. Kalau koneksinya lemot, dia nggak bisa 1 detik 1000 jurnal masuk, nggak bisa. Ya, itu tapi kondisional. Kalau nggak 1000 ya untuk mahasiswa itu skripsi itu daftar pusakanya itu 100 itu udah lumayan. Nah, itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita serius sudah belajar tentang metode tertentu, algoritma tertentu. Bahwa kita udah baca gitu loh. Jadi, misalnya nih, teman-teman mau nyari pembimbing. Kayak siapa kemarin? Siapa ya? Semester 6. Itu yang ke saya Mbak Nida. Terus Mas Roni Bintang, itu saya nanya, Pak saya mau ambil skripsi, apa Pak mau konsultasi skripsi. Lah teman-teman udah punya ide, udah punya banyak jurnal yang dikumpulin, jadi ketemu sama dosen itu gak kosongan ya, udah bawa bahan gitu, jadi gak garing lah. Itu kan zaman dahulu kala, zaman Indonesia masih dalam penjajahan. Teman-teman kok datang ke dosennya nggak bawa apa-apa, ya dibantai habis karo dosen. Lah kamu
idemu apa mau ke saya? Ya saya 1001 macam ide bisa lah. Kecuali kalau misalnya teman-teman udah punya konsep di otaknya ya, Pak saya mau mengerjakan sistem bakar. Untuk apa? Deteksi kerusakan HP, misalnya gitu ya. Masukkan aja itu di publish or perish. Deteksi kerusakan menggunakan sistem bakar untuk HP. Seret, keluar 1000 jurnal tentang deteksi kerusakan HP. Baca satu-satu, baru wis temui dosennya. Pak, metode yang ini bagaimana? Ini bagaimana? Ide saya mau buat begini, codingnya begini nanti, pakai Pythonnya begini. Kan lebih enak ngono rek. Itu. Jadi dosen itu sudah one step ahead. Maksudnya sudah satu langkah ke depan. Jadi kalian datang ke dosen itu, dosennya nggak ilfil. Karena oh iya, arek iki niat arek iki kepengin mari selesai kuliahnya. Kayak gitu. Itu trik ya. Soalnya dosen itu juga 1001 macam kegiatan ya. Ya nek wonge gak sibuk, kayak aku nggak pernah ke kampus itu ya. Nyantai di rumah gitu. Bikin-bikin penelitian dong. Tapi kan ada yang sibuk kayak Pak Kajur, kayak Pak Hendra, kayak Bu Maya gitu. Bu Peti yang sering rapat sana sini, bahkan keluar kota, mungkin harus mengendalikan PSDKU dan sebagainya. Kalau saya kan memang hidup saya memang untuk penelitian sama pengabdian. Kalau teman-teman nyari saya, ya nyarinya di lapangan kalau nggak di kampus ya. Apa nyari di kandang apa di mana gitu kan. Boleh. Itu pasti ada. Nah, kalau teman-teman itu nemui dosennya aja susah. Lah pas dosen itu ditanya juga, dia juga sudah banyak problem di otaknya, pikirannya, beban tugasnya banyak. Mau kasih beban lagi, Pak, saya mau bimbingan skripsi. Enaknya judulnya apa? Yombor ngono pasti dosen itu. Urusanmu, sing kate lulus kan kamu bukan saya, yo pikirin. Lah itu. Lah kalau kamu datang ke saya, kalian datang ke saya, Pak mau nyari apa? Mau nyari problem untuk masalah untuk penelitian untuk skripsi ya 1001 masalah tak kasih wong saya di utaknya cuma itu toh penelitian pengabdian masyarakat kayak gitu toh ya tinggal pilih aja kalian judul ini judul A judul B judul C ini yang dari kakak tingkat gak selesai ini dari penelitian saya yang belum terrealisir ini yang dananya sudah kehabisan ini yang mau kita cari dananya kayak gitu. Nek takon judul tok loh tapi sebaiknya jangan gitu. Kalian udah mengarah kepada itu tadi, Pak ide saya begini. Saya udah belajar jurnalnya begini. Kira-kira pandangan Bapak bagaimana? Saran Bapak bagaimana? Itu yang saya lakukan ketika saya ambil kuliah S2 S3. Jadi cepet rek. Jadi dosen itu nanti wes kamu ketemu seminggu sekali itu seminggu 2 kali ketemu sama saya progress report langsung gitu hari ini begini hari besok begitu progresnya udah kelihatan wes lusa sempro oh no lusa seminar proposal langsung kayak gitu jadi gak tenang tungtung oh sing ini sing gawe pendahuluan penelitiannya bagaimana objeknya bagaimana nyari datanya gitu ya oke. Ini sudah jam 11 lebih 10, 11. Masih dari sini. Materinya saya agak. Oke. Ini sampai sini ya. Rumusnya ini pegang dulu nih. Yang penting ini kata-kata saktinya. Nah, ini kita mulai masuk tuh. Mulai masuk. Pemilihan dan perumusan topik. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan di atas di sebelumnya itu tadi. Nah, teman-teman ide dulu tuh. Ide dulu. Temukan dulu problemnya. Nah ini yang sering saya tekankan ketika kita ngerjakan workshop. Workshop sistem cerdas. Ilmu yang baik itu yang bersumber dari problem yang ada di masyarakat. Ini rumusnya. Jadi kalian belajar informatika tersebut, teknologi informasi itu worth it. Karena ilmumu
itu bisa digunakan untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Ya, itu kalau di dalam agama saya itu ya, saya berkeyakinan kalau ilmu kita bermanfaat untuk masyarakat itu ada amal jariah. Maka kita harus pinter-pinter mengidentifikasi masalahnya ini problem yang ada di masyarakat. Nah, masyarakatnya ada apa sekarang? Masyarakat tuh ada dua, tak kasih catatan di sini. Ini ya, masalah. Masalah itu diambil dari masyarakat. Masyarakat sendiri ada dua. Ada dua, yaitu masyarakat ekonomi, produktif. Contoh UMKM. Ya, tahu ya UMKM ya? Tahu pastilah. Dudi. Tahu Dudi ya? Yang SMK tahu biasanya Dudi. Dudi itu dunia usaha, dunia industri. Nah, ya. UMKM, Dudi gitu. Itu masyarakat produktif. Industri besar ataupun kecil ya, rumahan maupun apa, pokoknya industri wes. Itu masyarakat produktif. Yang kedua, non produktif. Nah, non produktif ini apa? Contoh, kelurahan, masyarakat kan, dinas sosial, atau dinas-dinas yang lain, atau apa, RT boleh, RW boleh, terus apa meneh, LSM, lembaga sosial masyarakat. Oh iya, ini yang produktif ini tak tambah yo. Ini koperasi boleh, bank ya, DLR wes kalau dewe kok. Pokoknya yang mencari duit itu, yang produktif itu. Nah, yang non produktif yang tidak mencari uang, tapi ini pelayanan masyarakat, public service. Ini awalnya dari sini. Nah, sekarang kita fokus produktif. Apa yang ada di UKM tersebut permasalahan nih? Nah, siapa yang pernah atau siapa yang punya saudara, orang tua jadi UMKM? Ini ada yang menarik. Bimbinganku kemarin ada yang risetnya, skripsinya mengambil topik di warung Madura. Tahu nggak warung Madura? Yang 24 jam itu nggak tutup kecuali kiamat. Nah, itu ya. Itu dia di sana, Situbondo. Ini mahasiswa Bondowoso nih. Mahasiswa Bondowoso, tip Bondowoso. Pak, saya ambil riset di sana. Oke, apa? Mesin learning, Pak, untuk prediksi pemasaran. Seneng aku. Bagaimana pola penjualan warung Madura dilihat dari metode mesin learning, diprediksi. Sing laku apa nih disi, apa minyaknya, minyak goreng atau apa. Itu boleh, sangat boleh. Cuman tak garis bawahi dia, Mbak, warung Madura itu jualannya banyak loh ya. Dia boleh jualan sembako, boleh jualan rokok dan sebagainya. Sama harus fokus. Sing mbok mesin learning opo? Nek kabeh mbok mesin learning buyar datamu. Aku ngono. Teman harus fokus. Sembako atau apa gitu ya. Daripada nanti skripsimu nggak selesai nyari datanya sulit. Aku ngono. Akhirnya dia, ya udah Pak sembako. Ya wes gak apa-apa. Gitu. Masyarakat produktif. Dudi sekarang industri. Nah, ada mahasiswaku, bimbinganku itu Mbak siapa yang tahu ya? Mbak Tasya tahu. Takja pernah ke sana kemarin, industri peternakan, guys. Nah, itu salah satu industri. Ternaknya itu, kambingnya itu ribuan, ya. Jadi asetnya tidak itu miliaran. Meskipun dia peternakan. Kita menyelesaikan problem di sana. Ditanya, waktu saya survei awal, semua belum pada ikut. Saya sendiri survei ke sana sama Pak Yoyo.
ketua P3M, kepala P3M, itu nanya ke beliaunya yang ownernya Pak Agus itu, Pak, ada problem apa? Saya tidak bisa mendeteksi kehamilan, Pak. Loh, terus? Yo, kalau untuk mencari domba hamil gimana? Biasanya diraba-raba, dipegang perutnya. Kalau ototnya itu sudah mulai berkembang, dia berarti mulai ada janin hidup di situnya. Loh, Pak, lah kambingnya kak lari-lari, apa kak jejek-jejek, kak stres. Ya itu masalahnya. Nah, itu problemnya di situ. Ketika dia stres, keguguran kebuntingannya. Akhirnya kita mikir, bagaimana kalau kita pakai USG? Nah, itu yang harus dia minta. Masalahnya terpecahkan di situ. Bagaimana kalau kita pakai USG? Jadi sebelum hamil itu gede, itu kita deteksi dulu, oh ada pembuahan di sini, ada fetus, namanya itu fetus. Kalau manusia zigot ya, kalau itu fetus. Nah, itu di situ. Nah, terus mendeteksinya gimana? Pakailah CNN, pakailah mesin learning untuk membaca kehamilannya itu. Nah, akhirnya kita menyelesaikan problem yang ada di situ, di industri itu. Pakai metode kita, algoritma. Oh no, jadi ilmu yang kita gunakan itu manfaat. Kok sampai kita pun walau alam ya, kita meninggal atau apa, kok kita ikhlas dan alat itu, metode algoritma itu masih dipakai oleh orang-orang di sana, si entuk pahala pensiunan anak dewe, pensiunan amal jariah. Belum lagi kalau jurnal kita sudah live, internasional, dibaca orang. Kita meneng-meneng cangkruan, ngopi dan sebagainya, dibaca sama orang Uganda jurnal kita. Jadi idenya dia, dicoba sama dia. Oh iya yo, ternyata algoritma itu bisa ya digunakan untuk ini. Kita dapat pahala pensiunan, pahala. Ah, itu yang menjadi sasaran kita sebenarnya. Itu dampak positifnya. Nah, itu yang kalau ke industrius banyak lagi, apalagi koperasi, bank dan sebagainya. Saya pernah melakukan penelitian di S2 itu bagaimana untuk mencari nasabah yang tidak macet sama yang bakal macet, itu pakai clustering, teman-teman. Itu pakai metode clustering, decision support system, DSS, untuk bank. Ini manfaat ngono. Ya, itu yang industri. Yang produktif. Nah, yang non produktif sekarang, kalau mau nang kelurahan atau ke dinas sosial, salah satunya ke dinas yang lain, dinas kesehatan. Kayak yang tadi tak ceritakan Mbak Nila, itu kan dinas kesehatan mengklastering kematian ibu dan anak. Gak produktif, tapi bermanfaat karena bisa memetakan menggunakan GIS. Oh, kecamatan Puger kematian ibu dan anak itu sakmene karena ini, karena COVID, karena kurang gizi dan seterusnya. Itu yang di dinas kesehatan. Yang di kepolisian, Mas Andri itu yang tadi tak bilang, oh di daerah ini rawan kecelakaan. Di daerah mana tuh yang pantai, yang dekat rumahnya Nanda itu, Watulo. Nah, itu daerah jalan rusak itu di sekitar desa ini, ya itu banyak sering terjadi kecelakaan. Nah, terdata di situ. Itu di GIS gitu kan. Oh iya, Pak Polisi itu akhirnya tahu di daerah ini berarti sering terjadi rawan kecelakaan, sering banyak pelanggaran lalu lintas, gitu kan, bermanfaat untuk masyarakat non produktif kayak gitu. Kelurahan juga begitu. Saya pernah membimbing itu mereka untuk memetakan bantuan sosial, bansos. Itu sulit banget. Karena status yang mendapatkan bansos itu banyak, itu kriterianya banyak, puluhan kriterianya. Dan orang yang mau diseleksi ratusan. Ada orang jompo, ada orang hamil, ada orang ini. Akhirnya kita buatkan sistem untuk apa itu? Menyeleksi bantuan sosial. Nah, ini jurnalnya sudah ada. Namanya Mbak Luki Dwi Prasanti, itu bimbinganku ya. Menyeleksi bantuan sosial. Nah, itu bermanfaat untuk kelurahan. Sama apa? Stunting. Nah, itu Mbak Istiqomah itu. Jadi decision support system, sistem pendukung keputusan
untuk makanan bayi stunting. Jadi dari menu itu nanti dia bisa mengusulkan makanannya apa sebaiknya supaya tidak stunting. Itu juga sudah ada jurnalnya. Di Google Scholar saya ada. Jadi skripsi yang bagus-bagus tak suruh buat jurnal. Supaya bisa cerita, ada di tingkat, ada rekam jejak. Kayak gitu, ya. Ada satu masyarakat produktif, tulis A. Nanti iki ya gak susah-susah. Mbak Mas kalian kalau mau nyari ide buat untuk workshop, untuk skripsi dan sebagainya, yang penting jadi produknya. Kalau TV itu outputnya ada produknya, ya. Yang penting. Mau metode yang sudah pernah dipakai aja boleh kok dipakai lagi. Itu loh. Kalau S1 jangan khawatir. Enggak tak bantu. Kemudian perumusan tujuan. Nah, tujuannya setelah ketemu problem tadi gampang, tinggal menurunkan. Problemnya adalah bagaimana menentukan bagaimana mengelompokkan daerah kematian ibu yang terbanyak. Itu gampang, nanti tinggal main kata-kata tok. Yang penting problemnya ketemu. Ini namanya urgensi penelitian. Problematiknya ketemu, urgensinya. Jadi kok nanti dosen itu nanya, pasti yang ditanya awal pertama, kenapa kok mengangkat topik itu? Kenapa kok tertarik itu? Begitupun juga skripsi. Riset. Kayak aku ngajukan dana ke pusat 300 juta misalnya. Loh, kenapa Pak Denny kok ngangkat itu? Loh, ini problem kok. Itu tadi problemnya. Ini tidak bisa menentukan kehamilan domba sejak awal. Nah, kalau tidak bisa kan bisa menjadi gagal. Lah, gagalnya ini investasinya miliaran, Pak. Nah, aku ngomong ngono. Nah, kalau saya minta dana 300 juta dengan menyelamatkan kebuntingannya domba yang sekian ribu domba kan masih menarik, menguntungkan bagi peternak. Gitu saya di Jakarta presentasi gitu, beneran. Ini puasa saya nggak bohong. Pemilik peternakannya tak ajak diskusi sama profesor di Jakarta. Akhirnya ya itu tidak kasih dana segitu. Kemarin ceritanya gitu. Ya awalnya kita ngajukan 400 sih. Tapi begitu dipanggil di Jakarta, dihitung macam-macam, oh bisa diefisiensi nih Pak. Cuma dikasih ya 300 kurang lah. Itu. Yang menarik yang inovasi. Yang inovasi yang di kandang ayam itu cuma sedikit dipotongnya. Kita ngajukan 350 sekian, ternyata dealnya 320 sekian. Ya kita cerita, kenapa kok perlu dana segitu banyak? Loh ini perlu kok Pak dikasih IoT. Karena apa? Kalau suhunya meledak, kemudian suhunya overheat, dia nggak bisa menetas telurnya. Gagal panen. Kelembapannya juga tidak terkontrol, maka kita perlu IoT. Terus yang satunya lagi, di greenhouse. Cold storage apa namanya? Pokoknya close house kok cold storage. Close house itu kandang ayam tapi gede, kayak greenhouse tapi kandang ayam. Itu juga begitu, kalau misalkan itu tidak terkontrol suhunya, anak ayamnya stres mati. Itu ruginya satu kali panen, satu kali musim ratusan juta. Lah ini kan kita membuat alat segitu bisa kita pakai untuk bertahun-tahun. Akhirnya disetujui, Rek. Problemnya ketemu, kita memberikan solusi, diterima. Akhirnya dikasih dana. Skripsi pun demikian. Nanti pasti ditanya, kenapa kau ngambil judul itu? Karena ada problem di sini. Oh no. Yes. Oke. Lanjut sekarang. Kita ke M. Tadi kan I-nya sudah introduction. M sekarang. Metodologi penelitian. Nah,
metodologi penelitiannya ini bisa ada dua pendekatan. Pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Saya nggak ngajarin yang kualitatif, karena ini biasanya di sosial humaniora, di sosial ya. Saya ngajarin yang kuantitatif. Karena kita di engineering, kita di teknik. Jadi teknik itu metodenya kuantitatif. Terukur, ada datanya, ada data empirisnya, ada nilai numeriknya lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Tuh. Maka kita menggunakan metode-metode koyok nanti pas pengujiannya itu kita masih mengadakan seperti UAT, black box testing dan sebagainya, itu kuantitatif karena terukur dia. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Nah, ini nanti mau pakai apa? Observasi, wawancara, eksperimen, studi pusaka dan sebagainya. Nah, teknik analisis data nanti bisa pakai SPSS, Python, MATLAB dan sebagainya, atau bahkan model AI yang relevan, atau bisa ngoding sendiri analisa datanya. Nah, kan kalau pakai AI yang relevan, pakai machine learning, kan kita coding sendiri nanti. Tuh. Kemudian, tinjauan pustaka, bagaimana? Tinjauan pustaka itu pencarian referensi ilmiah. Nanti kita pakai ini tulisnya. Google Scholar pasti sudah tahu yang tadi saya tampilkan. ResearchGate itu tinggal teman-teman bikin akun aja lah. Nanti di situ juga ada IEEE, Explore, Scopus, nanti tak tambahin Science Direct ya. Science Direct ini jurnal internasional yang hebat-hebat ya. Ini untuk nyari ide. Misalnya dosen-dosen yang yaitu tadi yang pengen dapat ilmu-ilmu baru gitu ya. Itu pakai yang ini. Nah, tapi nanti saya menyajikan yang ini. Tools POP. Namanya Publish or Perish. Habis ini nanti saya kasih linknya. Teman-teman download dan menginstalnya. Di Drive sudah saya siapkan, tapi teman-teman juga bisa akses sendiri nanti untuk toolsnya ini kan ada YouTube-nya. YouTube-nya itu nanti bisa browsing sendiri. Ini websitenya harzing.com. Nanti kalau linknya nggak bisa dibuka, kalian bicara ya. Oh bisa. Tak coba tak klik. Nah ini linknya. Nanti teman-teman download. Sesuaikan OS-nya apa. Kalau Windows ya Windows. Di sini ada download. Nah ini. Ini YouTube-nya. Saya balik lagi ke sini. Nanti Science Direct ini juga ada situsnya, nanti tak kasih tampilannya kayak gini. Bentar ya, tak bukakan contohnya ya. Ini mungkin
Saya butuh tambahan waktu sekitar 5 menit lah. Kayaknya gak nutut waktunya ini. Tapi teman-teman bisa baca sendiri, nanti bisa sambil didiskusikan di grup. Nah, saya sampai punya catatan jurnal-jurnal yang gratis dan berbayar ini saat seluruh dunia. Tujuannya apa ya? Untuk teman-teman semua nanti kalau pengen buat karya tulis. Nah, tampilannya Science Direct itu di sini ini sudah saya golongkan berdasarkan computer science. Ini ada nama-nama jurnal. Nama-nama jurnal mulai dari A sampai Z. Nah, ada 300 jurnal. Contoh ya, tak buka satu aja. Asri Prosedia. Nah, ini jurnalnya. Ini jurnalnya. Nah, ini judulnya. Texture Analysis Approach for Iris Recognition. Siapa yang mau ya? Oh, sudah, Pak. Ya, siapa yang mau misalkan skripsi ambil pengenalan mata gitu ya. Ini kan iris recognition ini judulnya. Nah, ini bisa dibuka jurnalnya. Nah, ini Elsevier ini jurnal Q1 ya. Jurnal nomor 1 dunia ini. A new texture analysis approach for iris recognition. Pengenalan iris, pengenalan bola mata. Nah, kan pakai metode apa dia? Ini dikenali dari sininya, teman-teman. Sebenarnya nggak sulit, teman-teman itu bisa. Ini loh, wis tekan luar negeri. Ayo. Nah, ini. Oh, CNN ini kayaknya. Ini caranya. Wis. Di laporan itu, hasil dan pembahasannya itu nanti kalian ungkapkan di sini. Kalian ceritakan. Lolos Q1 rek. Kayak gini. Elsevier ini. Jos ini. Maka ini challenge-nya itu Mbak Nanda, Mbak Tasya, Mbak Anu yang kemarin kita nggak ada USG itu, kita coba nanti kita remake, kita perbaiki struktur data dan sebagainya untuk kita uraikan. Kita coba kita tembus Elsevier atau Science Direct. Kayak gini caranya. Wes. Oke ya. Tak lanjut ya. Terus penggunaan citasi dan referensi. Ini standar ya, bisa menggunakan standar apa, IEEE, Harvard, Vancouver. Nanti kalau kita menggunakan ini, Zotero, ini ya, Zotero Doc, ya, Zotero ya. Ini toolsnya namanya Zotero. Teman-teman juga download, harus install. Itu tinggal merubah settingannya menjadi format citasinya apa IEEE, Harvard, Vancouver dan sebagainya, tinggal satu kali klik berubah semua settingannya. Nah, itu Anda harus pakai tools untuk manajemen citasi. Ini juga setengah mateng, Mbak, Mas. Waktu kuliah saya yang kemarin tuh, misalkan kita ditolak di jurnal A, metode penulisan referensinya apa misalnya. Terus kita ditolak dari situ. Kita masuk ke yang metode penulisan nih, jurnalnya citasinya pakai IEEE. Oh, setengah mati noto. Setengah mati meskipun pakai MS Word itu loh, ruwet. Akhirnya pakai ini Zotero. Saya bisa nggak?
Oh, bisa. Yes. Ya. Oke. Ini ya. Kemudian yang harus dikuasai lagi adalah teknik penulisan. Gaya bahasa itu meliputi format. Itu tadi kan gaya bahasa beda kan. Karya ilmiah sama bahasa gaul kan beda. Kemudian struktur paragraf, ide utama. Nah, ini nanti sambil jalan aja kita. Terus kemudian penyusunan tabel dan grafik menggunakan alat seperti ini udah gampang lah ya, Excel, Python, dan MATLAB gitu. Yes. Kemudian ini kita skip saja etika plagiarisme karena ya ini nanti kita juga pakai tools juga namanya Turnitin. Jadi kalau kita kopas terlalu memplagiasi terlalu banyak nanti terdeteksi oleh itu. Nah, yang penting teman-teman gunakan etika penelitian, tidak boleh fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme dan dalam penelitian. Fabrikasi itu datanya ngawur ya. Maksudnya ngawurnya itu bukannya ngawur ini. Itu falsifikasi kalau ngawur itu. Fabrikasi itu datanya membuat sesuatu yang datanya mestinya tidak ada tapi diadakan. Itu namanya fabrikasi. Jadi misalkan datanya itu ada data nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Lah, nilai 45-nya hilang. Atau bukan di 45 ya, di yang tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, nilai 2 atau 3-nya hilang. 1, 4, 5 gitu. Kemudian teman-teman nambahin di situ. Ada nilai 2 sama 3. Lah, sementara ini tidak tahu dapatnya dari mana. Itu namanya fabrikasi. Jadi sajikan dulu apa adanya. Perkara nanti ada pre-processing, itu nanti ceritakan pre-processingnya seperti apa. Ya, kan biasanya kalau kita main image recognition, pengenalan pola, itu kan diceritakan bagaimana memfilternya, menghilangkan blurnya, apa memperjelas gambarnya, itu ceritakan pre-processingnya, sehingga Anda tidak terjebak fabrikasi. Ya, tuh. Kalau falsifikasi itu mengutarakan data yang salah gitu ya, kayak jadi kayak gitu. Kemudian plagiarisme itu kopas dalam penelitian juga nggak boleh. Sebutkan sumbernya. Terus publikasi dan ini menulisnya ini tadi sudah banyak saya jelaskan. Publikasi dan presentasi ilmiah. Ini sudah saya jelaskan. Di sini untuk pendahuluan 1. Pendahuluan 2-nya nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Intinya tidak jauh beda dari pendahuluan 1. Tapi pendahuluan 2 itu merupakan pelengkap dari yang pertama. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman sekalian ya. Ini nanti habis ini saya share di grup. Tolong untuk teman-teman lainnya yang belum bisa join, diingatkan supaya bisa join masuk di grup. Karena materi ini akan saya sajikan di grup. Ya. Oh, ini saya lupa karena untuk teman-teman yang di luar polisi. Tolong kalau ada pertanyaan disampaikan saja, boleh secara tertulis melalui WA. Ya. Nanti akan saya berikan link ini materi-materi kita ya. Oke. Mungkin saya beri kesempatan untuk bertanya ya, mungkin 1, 2, 3 pertanyaan aja sebelum kita tutup ya, maksimal 5 menit lah. Ini di grup kita yang tergabung 21 anggota. Nanti pertemuan ini akan saya kirimkan juga rekaman videonya ya. Jadi pertemuan ini tadi materi ini saya rekam, nanti akan saya unggah, dan teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan pertama ini bisa melihatnya dari YouTube.
atau minimal dari Google Drive ya. Oke, monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Tolong sambil berjalan, ini nanti teman-teman download yang ada di sini, Harsing sama Zotero ya, di-download, diinstal dulu, supaya minggu depan ketika kita masuk di dalam topiknya, kita tidak membuang waktu untuk install ini. Kemudian, kalau ada pertanyaan, boleh dicatat, ditulis, atau nanti saya siapkan satu dokumen khusus di mana teman-teman boleh nyatet di situ ya, supaya nanti tidak terlewat ketika di WA. Di sini saja lah. Nanti tolong ditulis namanya dari siapa, pertanyaannya apa. Nanti langsung akan saya balas di situ ya. Nanti akan langsung saya respon jawabannya. Teman-teman bagi yang belum bergabung, nanti kalau untuk minggu depan, misalkan menanyakan linknya yang mana untuk pertemuan, saya simpan di deskripsi ya, di grup ya. Linknya saya simpan di sana, tapi nanti juga akan tetap saya ingatkan terus. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di sini, misalkan nama siapa ya, nama yang lengkap ya, Fani, Dia, Asia, Nim, gak ngerti aku, Rodi, tuh, Steve, Police. Pertanyaan gitu ya, ini misalnya nih, satu bla bla bla, dua, yes, gitu ya. Nanti akan saya respon langsung, baik tertulis ataupun kita bahas ketika kita online lagi. Oke, terima kasih Mbak dan Mas. Ketika teman-teman mungkin pas sambil habis terawih apa nyantai-nyantai tiba-tiba kepikir atau ada ide apa, ada apapun pokoknya terkait sama KTI ini, saya siap meresponnya di sini ya. Oke, kita akhiri pertemuan pada perdana hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Saya mohon izin, mohon diri di pertemuan pertama ini
untuk mengakhiri dan kita sampai bertemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.